yaitu kita cari titik tengah dan perkalian titik tengah dengan frekuensi. Dalam tabel tadi kita tambah 2 kolom untuk titik tengahnya dan titik tengah dikali dengan frekuensinya. Langkah yang kedua yaitu kita cari titik tengah dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kita lihat kelas yang pertama yaitu 45 sampai 50, berarti 45 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 47,5, dan seterusnya dan ke bawahnya itu juga sama seperti tadi. Jadi kita sudah ketemu titik tengahnya. Kemudian kita cari F1 kali X1. Kita lihat satu-satu. 4 kali 47,5 sama dengan 190. Nah, ke bawahnya juga sama, dikalikan. Kemudian jadi kita langsung masuk ke rumus. Rumusnya yaitu sigma X1 dibagi sigma F1 sama dengan 1839 dibagi 30 sama dengan 61,3. Langkah yang pertama, kita tambahkan 1 kolom untuk mencari frekuensi kumulatif. Jadi kita masukkan yang pertama ya, lihat datanya. Ada 4, terus 4 ditambah 5 sama dengan 9, dan ke bawahnya juga sama seperti itu. Yang kedua yaitu kita harus cari kelas median, yaitu dengan cara semua data dibagi 2, namanya juga tengah-tengah, jadi dibagi 2 ya. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 itu kita lihat frekuensinya di mana. Nah, kita tandai kelas mediannya. Langkah yang ketiga yaitu kita lihat apa saja yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama adalah TB. TB sama dengan 57 dikurangi 0,5 sama dengan 56,5. Lalu setengahnya yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15. Frekuensi sebelumnya adalah 9. Jadi 9 itu frekuensi kelas sebelumnya. F1 nya adalah 7. Dan yang terakhir adalah panjang kelas atau interval yaitu 6. Langkah yang keempat yaitu kita tinggal institusikan ke dalam rumus. ME sama dengan 56,5 ditambah 15 dikurangi 9 per 7 kali 6. Kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. 56,5 ditambah 6 per 7 kali 6 sama dengan 56,5 ditambah 5,14, jadi hasilnya 61,4. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB plus B1 dibagi B1 plus B2 kali P. Nah, di mana B2 adalah selisih frekuensi kelas yang selanjutnya dan B1 itu selisih frekuensi kelas yang sebelumnya. Kita pakai tabel seperti yang tadi ya. Kita langkah pertama yaitu cari kelas modus. Nilai yang paling banyak kita tandai ya. Langkah yang kedua yaitu langsung ke rumus, yaitu apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, TB sama dengan 63 dikurangi 0,5 sama dengan 62,5. B1 sama dengan 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Nah, frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. B2 yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4, dan P atau intervalnya itu 6. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga yaitu memasukkan ke dalam rumus. MO sama dengan 62,5 ditambah 1 per 1 plus 4 kali 6. Nah, 62,5 ditambah 1,2, jadi totalnya itu hasilnya 63,7.
Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal yaitu tentukan simpangan baku dari data tunggal berikut. 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, dan 10. Nah, di sini rumusnya adalah S sama dengan akar sigma kali X1 dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Jadi keterangan di sini N adalah banyaknya data, X adalah data, dan X bar adalah rata-rata. Kita hitung nilai N. N-nya adalah 8. Dari 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, 10 itu jumlahnya 8 ya. Jadi N-nya adalah 8. Nah, kita cari X bar-nya ya, atau X rata-ratanya. Sama dengan sigma X per N. Jadi sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 10 dibagi 8. Total semua 64 dibagi 8 sama dengan 8. Nah, kita kemudian mencari jumlah X dikurangi X bar pangkat 2. Nah, sama dengan 5 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 9 dikurangi 8 pangkat 2 plus 7 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah lagi 12 dikurangi 8 pangkat 2 dan 10 dikurangi 8 pangkat 2. Jadi semua itu 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 16 dan ditambah 4. Totalnya hasilnya adalah 36. Kemudian kita mencari S-nya. S sama dengan rumus tadi, yaitu sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N. Jadi 36 per 8 sama dengan akar 18 per 4. Bisa disederhanakan lagi, yaitu menjadi 3 per 2 akar 2. Di sini saya akan menjelaskan yang peluang ya. Jadi peluang itu nilai nominalnya adalah 0, maksimalnya adalah 1. Nah, sekarang kita masuk ke rumus peluang, di mana peluang A sama dengan NA dibagi NS. Nah, di mana PA adalah peluang A dan NA adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu saya mempunyai sebuah uang logam dilempar. Tentukan peluang munculnya angka. Kita jawab ya. Kalau uang logam itu kan ada angka dan ada gambar. Jadi NS-nya, kejadiannya yang mungkin kalau nggak muncul angka
Ya, sama gambar. Jadi NS-nya ada 2. Yang ditanyakan munculnya angka. Nah, di sini angkanya ada 1. Jadi peluang munculnya angka yaitu NA per NS sama dengan 1/2. Hasilnya 1/2.